Kasih atas waktunya ya, barang nggak beberapa lama, cuma beberapa menit. Juga lagi beres-beres. Sampai Bu Dono tuh, ayo Baji masuk dulu sebentar, kita temenin saya Baji, ya wes ayo. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi di awal Ibu sudah memberitahukan di grup ya, bahwa Ibu inginnya ya program pemerintah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu bukan hanya sekedar slogan ya kan. Ibu sudah memberitahukan di grup WA, Bunda klik belum linknya itu apa-apa ya, mudah-mudahan ada yang sudah pernah buka. Nah, adapun programnya Bunda, sebagaimana anak-anak sudah hafalkan, bundanya juga harus tahu ya. Jadi bukan hanya anak yang hafal ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu Bu. Yang pertama, bangun pagi, dimulai dari subuh, intinya dari perputaran 24 jam ya. Pertama bangun pagi. Yang kedua beribadah ya. Jadi setelah bangun pagi itu kita langsung beribadah. Beribadah kenapa? Program ini yang kedua ibadah, karena ibadah adalah pokok utama, kunci utama dari kelancaran semua kegiatan kita dalam 24 jam. Kita tidak tidak bisa melewatkan kekuasaan Tuhan. Itu kenapa ibadah ada di nomor 2 ya Bunda, karena dalam 24 jam juga kita sholatnya 5 waktu ya, itu lebih banyak ibadah. Sehari-hari ibadah tubuh, ibadah hati, ibadah pikiran, ibadah jasmani, jadi semuanya terkait. Ibadah di sini pertama bangun pagi ya Bunda. Bangun pagi diharapkan bunda-bunda membiasakan diri, mencontohkan suri tauladannya dari mulai orang tuanya dulu ya. Nggak mungkin kan ada anaknya yang bangun duluan kemudian ibunya dibangunkan anaknya. Jarang kan? Jarang. Makanya orang tuanya dulu yang mencontohkan bangun pagi. Biasanya Bunda yang aktivitasnya padat, jam 3 sudah bangun, menyiapkan segala sesuatu. Paginya subuh ke pasar, ada kan yang begitu kan? Nah itu yang biasa ke pasar enak Bu, tahajudnya rutin. Tapi yang tidak biasa ke pasar kayak Ibu, aduh enak nemen turun maning. Ya jadi sekarang mulai dibiasakan subuh bangun, orang tua lebih dahulu kemudian membangunkan anaknya. Kira-kira sebelum jam 6 itu anak-anak sudah bangun ya. Jadi sebelum jam 6 anak-anak biasakan sudah bangun, jangan melewati jam 6 ya, jangan melewati matahari terbit. Itu dibiasakan dari sekarang. Dan itu Ibu ingin hal tersebut menjadi kebiasaan Bun, bukan hanya instruksi guru saja ya. Jadi Bunda mulai membiasakan kebiasaan baik itu, karena menurut orang tua dulu juga sama ajarannya seperti itu, betul nggak Bun? Iya, pagi-pagi anak-anak dibangunkan, disuruh bantu orang tuanya nyapu, ngerapiin kasur, entah membariskan, menyiapkan seragam atau menyiapkan buku apapun itu ya. Kemudian tadi beribadah ya Bunda. Beribadah tadi sudah Ibu sentil bahwa ibadah itu bukan hanya sholat Bun. Doa sehari-hari anak juga diajarkan, dibiasakan. Ya nak, mau tidur baca doa dulu, bangun tidur baca doa dulu ya. Begitu bangun anak-anak jangan langsung disuruh turun ke kamar mandi, suruh sadar dulu, duduk dulu, baca doa sesudah bangun tidur itu, atau mau makan mau apapun anak-anak dibiasakan baca doa. Bunda-bunda sudah hafal doa sehari-hari? Insya Allah ada yang nyangkut, nggak mungkin tidak hafal sama sekali ya. Ya jadi itu. Kemudian ibadahnya, selain ibadah dalam doa kepada Tuhan, kepada sesama manusia, diajarkan anak-anak kalau ada pengemis ada apa, belajar sedekah ya, itu juga ibadah. Belajar ramah sama orang lain, senyum, jangan cemberut, menyapa, salim, mau pergi sekolah, pulang sekolah salim sama orang yang di rumah, itu juga ibadah. Banyak kalau Ibu jabarkan contoh-contoh ibadah, tapi setidaknya suri tauladan kebaikan yang ada pada orang tua itu anak-anak mengikuti, diharapkannya seperti itu ya. Di samping pengajaran di sekolah juga di rumah. Paham ya Bun ya? Jadi anak-anak mulai dibiasakan begitu. Kalau ada anak-anak yang membentak, coba caranya yang baik bagaimana ya. Jadi jangan tambah kenceng bentaknya gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga itu berolahraga. Jadi bunda, anak-anak motorik halus, motorik kasarnya, kesehatan jasmaninya akan terjaga itu dengan olahraga. Ya, kalau di rumah olahraga kecil-kecilan, dimulai dari rumah, disuruh apa, misalnya ke warung, disuruh jalan kaki, atau misalnya main dengan teman, aktivitasnya kan normal, tidak di dalam rumah terus gitu ya. Ada kan orang tua yang melarang anaknya kan, jangan main di luar. Nanti hujan, nanti panas, nanti ketularan teman kena penyakit, nanti begitu banyak larangan tak selesai-selesai. Nanti anak-anak setelah dewasa kebiasaannya seperti itu, takut dengan mencoba segala sesuatu. Sedangkan bunda, kalau anak dilarang keluar, orang tua malas menyuruh anak aktivitas di luar, akibatnya nanti bu setelah SMP baru ketahuan. Percaya nggak bu? Saya pengalaman punya anak sendiri, punya ponakan sendiri seperti itu. Susah mencari teman itu utama. Jadi anak akhirnya apa? Minder, takut, segala macam. Takut mencari teman, mau sekolah di daftar mesti yang itu manyun aja diam. Saya nggak punya teman ini akhirnya nggak mau mogok, nggak mau sekolah. Itu akan kesulitan kalau anak dibiarkan di dalam rumah terus. Jadi biarkan menghadapi teman yang galak, akhirnya dia tahu bagaimana menyelesaikan teman yang galak. Begitu. Ada yang menghadapi teman yang usil apa ini, akhirnya anak tahu, oh iya nih cara penyelesaian menangani teman saya yang begini-begini. Kalau tidak dibiarkan sebetulnya takut melulu di SMP-nya bu terbukti beneran. Anak ponakan saya dari pesantren itu minggat 3 kali, dimasukin ke SM, ke SMP, MTS, mogok lagi, akhirnya apa ujungnya? Saya terapi bu. Nah itu bahayanya. Ya makanya aktivitas fisik olahraga yang normal bermasyarakat. Yang keempat bunda, makan sehat ya. Jadi misalnya ada teman anak bunda bukan hanya di sekolah, di rumah pun pasti sih insya Allah semua anak juga, semua orang tua juga mengingat anaknya sehat, makanya yang enak, yang bergizi, tidak ada yang tidak begitu, betul ya. Ya karena itu utama, anak saya mau cerdas, anak saya mau sehat, berkembang sebagaimana mestinya ya. Jadi kalau ada yang tidak doyan sayur, bagaimana caranya anak tersebut doyan sayur? Dibujuk, sini teman-teman makannya di rumah Nesa, nih Nesa makan sayur, ayo cicipin semuanya. Tadinya nggak doyan, jadi doyan, malu sama temennya, betul tidak? Itu makan buah-buahan, tadinya nggak doyan, ayo ajak teman-temannya, ini apa, malu kalau dia tidak makan, betul nggak? Nah nggak doyan mangga tadinya, ya, ayo anak-anak cicipin nih mangganya, Nesa enak nih. Akhirnya lama-lama gitu kan, gitu ya. Jadi itu adalah trik-trik ya bagaimana anak yang tadinya tidak mau makan nasi, tidak mau makan buah, sayur, itu mau bu. Caranya begitu. Bunda-bunda juga dari bayi kan, ayo ajak keliling biar anak mau makan. Ya, kalau lupa masuk mulut sendiri ya biasa. Ya, itu ya makan yang bergizi. Kemudian yang kelima adalah gemar belajar. Tentu saja anak-anak di sini, insya Allah di sekolah semuanya gemar belajar, jangan males. Ya, di rumah juga dipantau jika ada tugas dari sekolah, dibaca bu, ajak anaknya bu, itu PR-nya dikerjakan. Anaknya orang tuanya kemana? Ya giliran ibu kasih tugas salah. Ya kan? Karena orang tuanya tidak ada di samping. Ibu ada contohnya. Ini apa jawabannya kemana? Ini pasti orang tuanya hanya nyuruh nyontohin doang. Tidak dibimbing. Padahal kalau misalnya dibaca, oh ini anak orang tuanya membimbing di teks. Hurufnya ini dibimbing kan? Bukan hanya mencontoh tulisan ibu kan? Gitu loh. Ya, makanya perlu ada kerjasama. Yang gemar belajar ini dalam hal apapun ya bunda, bukan hanya dalam pelajaran sekolah ya, dalam apapun insya Allah si bunda pastilah mengingatkan anaknya untuk gemar belajar. Yang keenam bermasyarakat seperti tadi ya, hampir sama dengan yang poin kedua ya. Jadi mohon bunda-bunda jangan kungkung anaknya di rumah terus, jangan dilarang-larang. Kalaupun misalnya
takut ya dipantau, ada kakaknya kah, ada siapa, tetap kita khawatir harus menjaga karena zaman sekarang riskan ya Bu ya, kalau main jauh-jauh takutnya gimana ya, jadi harus ada orang dewasa yang mengawasi. Tapi setidaknya anak akan lama-lama tidak malu. Insya Allah di TK Pertiwi tidak ada anak yang malu-malu karena bersosialisasi semua, ngobrol dalam permainan ya, dalam kerjasama pembelajaran apapun akhirnya terjalin interaksi komunikasi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tidur cepat Bu. Nah tidur cepat sekarang sudah mulai berkurang, tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu tidak ada TV ke tetangga, malu ya kan Bu, nonton di tetangga malu, akhirnya tidurnya cepat, jam 9 sudah tidur, jam 10 udah tidur. Sekarang ada HP Bu ya, Bunda percaya nggak, saya sendiri mengalami kalau sudah scroll nggak mau berhenti scroll terus sampai jam 12, lanjut lagi. Nah itu orang tuanya yang mencontohkan, akhirnya anaknya yang nungguin mamanya belum tidur ya kan, mamanya belum tidur ya akunnya juga nunggu mama gitu kan. Nah kenapa? Nah kalau begitu bagaimana cara bundanya? HP-nya simpan dulu ya, kalau di anak dulu baru nanti lanjutnya silakan gitu. Nah ya biar anaknya tidur cepat. Satu lagi Bu, supaya anak-anak triknya tidak banyak main HP, dijanji Bu punya jam, anak-anak diajarin baca jam 1, 2 sampai 12 ya. Elisa mau pinjam HP mah sampai jam berapa? Setengah jam, 1 jam. Lihat ya Melisa, lihat nih jam berapa sekarang, jam 3. Nanti Mimi Melisa ya, jarum panjangnya sampai di angka 4. Nanti HP-nya Mama ambil, mau tidak mau ya. Tadi saya janji, sudah janji nurut ya. Iya Ma, janji nih, tidak boleh nih kalau sudah di jarum panjang di angka 4, Mama ambil boleh, jangan marah. Jangan marah, iya enggak Ma. Nah kan begitu diambil, anak sudah ingat komitmen awal, kok iya kan sudah janji sendiri gitu. Iya, nah ini kan maksudnya, nah kan tadi janjinya sampai jarum panjangnya di sini Mimi gitu kan. Nah seperti itu Bu, pelan-pelan lambat laun anak-anak mengingat bagaimana cara dia berkomitmen berjanji gitu ya. Ya pelan-pelan, memang tidak langsung dipaksakan langsung bisa ya. Pokoknya sekaligus mengingat jam aja, belajar tentang angka apa itu ada pembelajarannya, jadi dijanji dulu berapa jam gitu ya. Nah kalau bisa Bunda YouTube-nya juga disetting, YouTube anak-anak ya, supaya tidak ada iklan-iklan. Facebook-nya juga, karena sekarang tuh Facebook sama YouTube tuh ya isinya seperti itu yang biasa, tapi takut ya anak-anak ya. Nah, itu aja sih sekilas dari Ibu ya. Mudah-mudahan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ini menjadi budaya, menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya program pemerintah ya. Ini adalah tugas kita semua, tugas sebagai orang tua, tugas sebagai guru, tugas sebagai masyarakat untuk saling mengingatkan. Bu, saya tahu, saya ada buktinya Bu, ponakan saya ada, saya punya ponakan banyak karena saya 8 bersaudara. Jadi ponakannya banyak. Ponakan saya korban perceraian, bapaknya pergi jauh keluar, dengan ibunya tinggalnya dengan neneknya, ibunya nikah lagi, anaknya dibiarkan main HP supaya diem. Apa Bu? Matanya nih Bu sudah begini nih Bu, beneran tidak lihat YouTube tentang konten-konten seperti itu, tapi nyata ponakan saya matanya sudah kayak mau berair gitu tuh. Ya Allah, sedih banget. Kalau ibu bisa ambil, tapi ya itulah kondisi ibu, tidak bisa merangkul semuanya ya. Jadilah banyaklah contoh-contoh yang kurang baik akibat dari anak-anak kebanyakan main HP ya. Itu salah satu contoh yang mudah-mudahan tidak terjadi pada bunda-bunda semuanya yang matanya tidak sampai min gitu ya Bun ya. Itu saja. Ibu minta doanya tadi sebagaimana disampaikan Bu Haji. Di samping ini adalah Ibu ada tugas ikut lomba, Ibu juga inginnya tuh sebenarnya dipraktekin, bukan hanya sekedar
konten ya. Terima kasih, itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan pemahaman dari Ibu dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar generasi bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat. Amin ya rabbal alamin ya. Terutama karakter akhlak Bu semakin perlu atau ya jaga anak-anak nanti di masa depan. Ya, mudah-mudahan itu saja dari Ibu sekilas. Terima kasih atas waktunya. Mohon disampaikan pada yang tidak hadir. Kami akhiri billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan istirahat.